Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halimatus Sahdia dengan NIM 18071010, mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Mandalika Mataram. Di sini saya akan menjelaskan kembali atau akan mereview kembali mengenai salah satu jurnal, yaitu terkait dengan pengajaran dan pendidikan guru. Nah, untuk yang pertama, kita bahas apa sih itu working memory atau memori kerja. Working memory merupakan salah satu faktor pendukung dalam pembelajaran dan sangat terkait dengan prestasi akademik. Anak-anak yang memiliki working memory yang buruk sangat membutuhkan dukungan di dalam kelas. Akan tetapi sejauh ini, guru masih kurang memahami tentang working memory, sehingga perlu dilakukan pelatihan guru mengenai working memory dan untuk kolaborasi antara peneliti dengan guru dan untuk menunjang bahan pendukung lainnya. Adapun highlight dari penelitian ini yaitu pemahaman guru mengenai memori kerja. Sebagian besar responden menunjukkan beberapa, meskipun tidak begitu lengkap mengenai pengetahuan pada memori kerja. Sebagian besar dari responden sengaja melebih-lebihkan durasi memori kerja. Variasi besar yang mengenai kemungkinan dukungan identifikasi untuk anak-anak dengan memori kerja yang buruk, serta perlunya dilakukan pelatihan guru harus mencakup paduan tentang memori kerja di dalam kelas. Memori kerja mengacu pada kemampuan individu untuk secara bersamaan menyimpan dan memproses informasi dalam jumlah terbatas untuk anak pada periode waktu yang singkat. Tugas memori kerja mungkin menjangkau di mana tahun perkembangan khas dengan setidaknya beberapa anak menunjukkan kutipan. Gangguan memori kerja juga merupakan ciri umum dari beberapa gangguan perkembangan dan kesulitan belajar budaya, termasuk gangguan hiperaktivitas, spesifik penurunan bahasa, dan disleksia. Perbedaan individu dalam memori kerja memiliki implikasi penting dalam pengaturan pendidikan karena memori kerja dianggap penting dalam pembelajaran dan merupakan salah satu dari prediktor kuat pencapaian akademik. Nah, adapun beban kognitif yang muncul yaitu yang pertama pelupa dan tidak aktif dalam diskusi kelompok, selanjutnya tidak aktif dalam bertanya, yang ketiga kurangnya interaksi guru dan siswa, yang keempat guru kurang memahami perbedaan siswa, serta yang terakhir siswa merasa kesulitan karena banyak sekali mata pelajaran. Nah, anak-anak dengan memori kerja yang buruk juga sering mengalami kesulitan dan dalam kegiatan berbasis kelas lainnya seperti memecahkan masalah dan memantau kualitas pekerjaan mereka sendiri. Mereka juga sering digambarkan sebagai pelupa, pendiam dalam pengaturan kelompok, dan enggan memberikan jawaban secara sukarela. Meskipun sebagian besar kesulitan akan terjadi sebagai akibat langsung dari gangguan memori kerja mereka, beberapa perilaku seperti dicadangkan atau ditarik mungkin anak-anak tidak terlibat karena interaksi dengan guru yang tidak sepenuhnya memahami alasan yang mendasari perbedaan dari kualitas mereka. Anak-anak dengan memori kerja yang buruk juga mendapat kesulitan karena banyak mata pelajaran yang mereka anggap sulit pada saat kegiatan belajar. Seperti saat melakukan aritmatika mental, setiap individu harus menyimpan angka awal dan hasil sementara saat melakukan operasi yang dilakukan untuk menyelesaikan tugas mereka. Nah, adapun metode dari penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama peserta. Pada penelitian ini, pada proses analisis akhir terdapat 1.425 responden. Responden di sini didistribusikan secara merata di seluruh kabupaten yang ada di Inggris. Peserta atau responden di sini direkrut dengan cara dengan melalui media sosial seperti via Facebook,
WA, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya, dan juga dengan sosialisasi, yaitu sosialisasi langsung dari mulut ke mulut. Ada yang kedua yaitu bahan dan prosedur. Pada penelitian ini yang digunakan yaitu berupa kuesioner. Kuesioner dikembangkan untuk menilai pemahaman memori kerja. Setelah responden menyelesaikan dan menyimpan halaman dan pindah ke halaman berikutnya, responden tidak dapat kembali ke halaman sebelumnya. Hal ini untuk memastikan bahwa peserta tidak dapat menggunakan informasi dari halaman berikutnya dan mengubah tanggapan mereka pada halaman sebelumnya. Nah, yang selanjutnya yaitu yang harus dilengkapi responden pada pengisian kuesioner ada 5, yaitu yang pertama definisi, durasi, dan kapasitas teks bebas. Yang dimana di sini responden diminta untuk memberikan tanggapan teks bebas tentang definisi dari memori kerja, perkiraan kapasitas, dan perkiraan durasinya. Yang kedua yaitu definisi, durasi, dan kapasitas pertanyaan pilihan ganda. Pada halaman berikutnya atau pada bagian ini, peserta ditanyai versi pilihan ganda dari pertanyaan yang sama. Mengingat bahwa opsi untuk pilihan ganda berisi jawaban benar, peneliti mencegah responden menavigasi kembali pertanyaan teks bebas untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat mengubah tanggapan asli mereka yang tidak beralasan. Yang ketiga yaitu pengalaman gangguan memori dan pengetahuan. Pada bagian ini, responden ditanya apakah mereka yakin memiliki pengalaman dengan anak-anak dengan memori kerja yang buruk. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya tergantung pada tanggapan mereka pada pertanyaan ini. Jika peserta menjawab iya, mereka akan ditanya tentang tanda-tanda yang terkait dengan hal tersebut. Yang keempat yaitu kesadaran penerapan strategi pendukung memori kerja anak. Pada bagian ini, responden ditanya berapa persentase anak yang mereka yakini memiliki memori kerja yang berbeda cukup parah untuk mengetahui atau untuk mempengaruhi prestasi akademik mereka. Sedangkan yang terakhir yaitu pelatihan tentang memori kerja. Responden ditanya apakah mereka telah menerima pelatihan tentang memori kerja sebagai bagian dari studi mereka. Nah, adapun hipotesis dari penelitian ini yaitu adanya kebutuhan untuk melakukan penelitian tambahan terkait untuk meningkatkan pemahaman kita tentang bagaimana guru dan profesional pendidikan berpikir tentang memori kerja dengan pengalaman mereka tentang memori kerja yang buruk di dalam kelas. Hasil dari penelitian semacam itu akan penting untuk mengidentifikasi di mana kesalahpahaman atau kesenjangan pengetahuan yang terjadi. Ini kemudian dapat menginformasikan pengembangan pelatihan dan sumber daya bagi mereka yang bekerja di sekolah sehingga anak-anak dengan memori kerja yang buruk dapat didukung dengan lebih baik. Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah studi saat ini menyelidiki kesadaran dan pemahaman tentang memori kerja dalam sampel besar profesional pendidikan. Para pendidik pada umumnya menyadari bahwa memori kerja memiliki kapasitas yang terbatas dan mampu mengidentifikasi definisi memori kerja dari daftar. Namun sebagian besar responden umumnya memiliki kesulitan untuk secara spontan memberikan ide yang jelas sesuai dengan definisi memori kerja dan sengaja melebih-lebihkan durasi waktu di mana informasi dapat disimpan. Sebagian besar dari responden dapat mengidentifikasi setidaknya 2 tanda gangguan memori kerja dan sekitar 2/3 dapat mendaftar 2 atau lebih strategi untuk membantu anak-anak dengan memori kerja yang buruk. Namun, terdapat perbedaan individu yang besar dengan beberapa responden mendaftar sebanyak 8 atau 9 strategi, sementara yang lain tidak mendaftar satupun. Secara keseluruhan, ini menunjukkan bahwa profesional pendidikan umumnya memiliki
pemahaman dasar tetapi tidak lengkap tentang memori kerja. Mengingat kesalahpahaman identifikasi dan perbedaan besar individu dalam pemahaman yang diamati, profesional pendidikan harus diberikan pelatihan lebih lanjut tentang komponen inti kognisi dan bagaimana kaitannya dengan kemajuan akademik dan praktik pedagogik. Nah, kesimpulan tadi dapat kita lihat dari tabel hasil data kuesioner di samping. Di sini sudah jelas untuk angka-angka yang didapat dari penelitian ini. Ini merupakan tabel akhir dari